Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Kali ini kita ngomongin rumah. Judul dari episode ini adalah hal-hal yang harus dipersiapkan jika kita nggak mau punya rumah. Oke. Nah, tanggal 16-17 Juni kemarin bergulir sebuah tweet tentang kepemilikan rumah. Dan dari situ banyak tweet-tweet yang nge-reply dan ngebahas bahwa mereka emang nggak niat, ada beberapa anak muda yang nggak niat untuk punya rumah gitu. Mereka mampu punya rumah tapi mereka nggak mau. Beda ya. Nggak mau memiliki rumah adalah sudut pandang yang menarik sih sebenarnya, dan gue netral aja sih dalam topik ini. Tapi ya setiap keputusan memang ada konsekuensinya ya. Orang yang punya rumah itu mereka memiliki keuntungan berupa ketenangan, tapi konsekuensinya adalah beban finansial yang luar biasa tinggi dan keterikatan. Karena memang memiliki rumah adalah pekerjaan terberat, termahal, dan terlama yang seseorang akan miliki, akan jalani dalam hidup kita. Jadi beberapa orang milih mungkin, udahlah gue nggak mau beban seperti itu, ngapain sih gitu kan. Orang yang memutuskan nggak mau punya rumah, punya keuntungan berupa fleksibilitas dan tidak memiliki beban finansial yang terlalu tinggi gitu. Tapi setiap keputusan kan ada konsekuensinya tuh. Nah, konsekuensinya gini, saat kita tua nanti, kita tuh butuh beberapa biaya. Ini gue gambarin ya. Jadi gini, ini timeline kita. Ini kita muda, ini kita pensiun umur 55, dan ini kita tua. Nah, di saat tua nanti, kita itu ada yang namanya biaya sakit. Karena kita pasti sakit-sakitan lah ya. Nah, biaya sakit ini bisa di-cover dari satu atau dua hal. Dari aset yang bisa jadi dari asuransi. Waktu muda kita beli asuransi, jadi asuransinya ngebayar kita. Oke. Bisa jadi dari aset yang bekerja. Jadi misalnya kita punya sesuatu, mungkin kita punya bisnis bengkel mungkin, atau kita punya bisnis restoran atau apalah gitu ya, atau kita punya hobi yang kita bisa jualin gitu, itulah yang ngebiayain. Atau dari tabungan, ini aset, atau dari tabungan. Tapi masalahnya adalah dengan tabungan ini kan lama-lama ngecil gitu kan, habis gitu kan. Nah, selain biaya sakit, ada yang namanya biaya hidup. Biaya hidup ini juga sama, dia harus datang dari either aset yang bekerja atau dari tabungan gitu. Ya, biaya hidup itu maksudnya buat makan, air, listrik, segala macam gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya aset yang bekerja, ya biaya hidup kita dari situ gitu. Nah, kalau misalnya kita memutuskan untuk nggak mau punya rumah saat tua nanti, dua biaya ini itu akan nambah. Ada biaya sewa. Kalau kita punya rumah gini, kalau kita nggak punya rumah seperti ini gitu. Dan ini harus dibiayain juga kan. Bisa jadi kita nyewa rumah, ngontrak, atau bisa jadi malah kita menyewa tempat di panti senja gitu. Nah, dan sama seperti biaya hidup, ini harus dibiayai dari aset yang kita miliki gitu. Oke. Atau dari tabungan, yang mana agak sedikit risky ya, karena seperti yang gue bilang tadi, tabungan kan berkurang gitu. Jadi kalau kita memutuskan untuk nggak mau punya rumah, itu juga pilihan yang oke sih, cuman berarti kita harus punya aset yang sangat banyak untuk bisa mengcover 3 ini dibanding dengan 2 saja kalau misalkan kita punya rumah gitu. Itu mungkin sesuatu yang bisa jadi bahan pikiran juga. Jadi kalau pikir-pikir sebenarnya sama aja kan. Jadi ini ada 2 orang nih. Yang satu memutuskan untuk punya rumah. Dan dia punya aset sedikit gitu. Nanti pada saat tua dia tinggal di sini. Kemudian untuk biaya hidup sama biaya sakit ya dari tabungannya gitu. Orang ini memutuskan untuk nggak punya rumah.
Tapi kemudian dia tetap harus bekerja keras, punya tabungan yang banyak. Kenapa? Agar bisa membiayai biaya sakitnya, biaya hidupnya, dan biaya sewanya. Gitu. Jadi tinggal milih aja, kita mau kerja keras untuk seperti ini, atau kita mau bekerja keras untuk seperti ini. Intinya, kedua pilihan hidup sama-sama membutuhkan kita untuk kerja keras sih. Gitu. Itu yang pengen gue sampaikan ya sebenarnya dalam episode ini. Lain kasusnya kalau kita adalah anak tunggal. Jadi gue punya temen anak tunggal cowok, dan dia dan orang tuanya putusin bareng-bareng bahwa ya udah deh, nggak usah beli rumah aja gitu. Toh nanti pas kalau misalnya something happens gitu, rumah itu akan jadi milik dia gitu kan. Yang teman gue lakukan, dan ini sangat-sangat bagus, semua hal yang dia kumpulkan itu dia siapkan untuk ngebiayain orang tuanya, hari tua orang tuanya, dan untuk membiayain kehidupan dia juga dan istrinya gitu. Jadi ketika nikah, istrinya masuk ke rumah itu gitu. Jadi gantian tuh ya, pada saat orang tuanya udah tua, teman gue ini yang jadi tulang punggung bapak ibunya dan istrinya gitu. Jadi trade off gitu ya, dia nggak perlu ngabisin ratusan juta dan puluhan tahun nyicil untuk rumah baru gitu. Tapi ya waktu dan tenaganya dihabiskan untuk keluarganya dan orang tuanya. Ada lagi teman gue, cewek, anak tunggal, arrangementnya sama, ya udahlah tinggal sama orang tua gitu, tapi dia dan suaminya yang biayain orang tuanya gitu ya, karena kan nggak perlu beli rumah gitu. Dan semua orang happy dengan arrangement itu. Sampai suatu saat bapaknya meninggal, ternyata hukum waris agamanya mengharuskan dia untuk membagi rumah itu ke saudara-saudara bapaknya gitu. Kenapa? Karena dia adalah anak perempuan dan tunggal, nggak ada anak laki gitu. Nah di situ dia sama suaminya sedikit kelimpungan tuh, karena berarti kan wah nggak bisa pindah kan, nggak bisa pindah rumah kan. Akhirnya dia harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk istilahnya nge-buy out ke ahli-ahli waris yang lain. Gitu. Itu sesuatu yang lu harus pikirin juga sih. Jadi saran gue adalah lu cek hukum waris agama lu seperti apa. Nah gimana sekarang kalau misalnya lu punya adik sama kakak? Kalau lu punya adik sama kakak jangan harap solusi seperti ini. Kenapa? Karena ketika orang tua lu meninggal, itu rumah harus dibagi. Either itu harus bagi atau lu harus punya dana yang cukup besar untuk nge-buy out ahli waris yang lain gitu. Gue mau nih rumah ini nih, kak, nih gue bayar share lo. Dek, nih gue bayar share lo, tapi you get the house gitu. Dan itu nggak murah. Kalau misalnya rumah orang tuh nilainya 8 miliar gimana? Ya. Oke, semoga bermanfaat, semoga ngebuka pikiran. Jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notification. Share juga ke teman-teman yang lain. Tonton juga video-video yang lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.